alihi wa man wala hamma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Yang sama-sama kita hormati para guru, para asatidz yang alhamdulillah cukup banyak hadir di malam hari ini, walaupun saya tidak sebut satu persatu, tapi insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para guru, para kiai, para ustadz kita dipanjangkan umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya orang-orang tua kami, para tokoh masyarakat, dan juga alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Haji Misan Satsuri. Semoga juga selalu sehat walafiat. Dan juga mobil khusus tentunya para hadirin dan hadirat, dan juga mobil khusus yang teristimewa keluarga daripada sahibul musibah. Semoga semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang sangat mulia ini, acara inti utama kita adalah tadi, yaitu pembacaan Al-Qur'anul Karim, surat Yasin, dan juga membaca kalimat-kalimat thayyibah dan juga doa. Itu adalah acara intinya di malam hari ini, dan semoga semua yang telah kita baca dan yang akan kita baca pada akhir acara ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menjadi salah satu sebab kuburan almarhum dijadikan raudhah min riyadil jannah, diluaskan kuburnya dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekedar mengingatkan saja di pembicaraan malam hari ini secara singkat, yang pertama saya tujukan untuk keluarga daripada almarhum. Yang kedua ditujukan kepada kita semua yang kenal almarhum atau yang dekat dengan almarhum. Yang ketiga pelajaran untuk kita semuanya. Yang pertama untuk keluarga almarhum, maka secara singkat ada 3 yang diingatkan oleh para ulama. Yang pertama apa? Sabar. Itu adalah kunci yang langsung Allah memerintahkan kepada kita. Wa basyir sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini adalah yang diperintahkan. Karena apa? Kata Allah, berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar ketika ada orang tuanya, kekasihnya, anaknya, orang-orang yang dicintainya meninggal dunia. Dan ucapkan, kita semua ini memang milik Allah dan kembali kepada Allah. Kita ini miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah, dan tidak ada yang tidak kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar, maka Allah akan berikan sholawat dan rahmat serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Rasulullah, ajaban li amril muslim, sungguh aneh urusan orang Islam ini. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, baginya kebaikan. Kalau lagi kena musibah dia sabar, juga dikasih kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang diingatkan selalu, bahkan langsung Allah mengingatkan kepada kita sabar. Ini yang pertama. Dan insya Allah keluarga besar daripada almarhum dijadikan orang-orang yang sabar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jangan lupa dan jangan pernah bosan berdoa untuk almarhum. Tahlil boleh jadi ini hari kedua, besok hari ketiga, ada yang sampai ke-7. Khatam tahlil bukan berarti khatam juga doa untuk almarhum. Karena doa untuk almarhum terutama bagi keluarga atau dari keluarga, dari anak, istri, cucu, mantu, semua itu sangat-sangat ditunggu oleh almarhum. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, walaupun di dalam sanadnya ada sedikit kelemahan, tapi maknanya sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Mal mayyit fil kubur illa kal gharikil mutaghawwith yantadhiru da'watan talhaquhu min abin aw ummin aw akhin aw garibin aw sadiqin fa idza lahiqathu kanat ahabba ilayhi minad dunya wa ma fiha. Tidak ada orang yang meninggal dunia itu illa kal gharikil mutaghawwith, seperti orang yang sedang tenggelam dan sedang menunggu bantuan. Apa yang ditunggu adalah dakwah, doa. Dari siapa? Min abin, au ummin, au akhin, au garibin, au sadiqin.
yang ditunggu dari orang tuanya, kalau memang masih ada, istrinya, dari anaknya, dari cucunya, bahkan dari sahabatnya, dari kerabatnya ditunggu. Mereka menunggu luar biasa. Kalau kita juga menunggu doa dari orang lain, tetapi masih kita bisa beramal, kita masih bisa duduk di majelis seperti ini, dapat pahala. Kita duduk di masjid, i'tikaf, kita bisa sholat, kita bisa zikir. Maka kita menunggu, tapi kita bisa beramal. Tapi kalau almarhum, semua orang yang sudah meninggal nggak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi beramal. Yang ada hanya menunggu. Dan kalau ada kiriman doa dari keluarganya, atau dari anak-anaknya, atau dari mantunya, atau dari cucunya, atau dari sahabatnya, maka apa? Karena tahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kiranya seperti orang hidup mendapatkan dunia dan isinya. Kita kalau lagi hidup nih, dapat harta sebesar dunia dan isinya, bagaimana gembiranya kita? Jangan-jangan gak gembira tapi mati, kaget gitu. Girangnya orang yang meninggal lebih gembira dibanding orang hidup mendapatkan dunia dan isinya kalau dapat doa. Gak usah panjang-panjang. Bagi anak-anaknya cukup baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah pakai begitu gembira. Saat saya nggak hafal, udah baca Fatihah aja, ya Allah saya baca surah Al-Fatihah, semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah baru menjadikan putunya raudhah di jannah. Semoga dosanya diampuni. Al-Fatihah selesai. Itu saja gembiraannya melebihi kegembiraan orang hidup dapat dunia dan isinya. Oleh karena itu insya Allah keluarga dari almarhum tidak berhenti untuk berdoa terus berdoa sampai kita yang meninggal. Itu yang ditunggu oleh almarhum. Nah, yang ketiga, selain sabar, berdoa jangan pernah putus. Yang ketiga, jangan diputus hubungan almarhum. Maksudnya apa? Almarhum waktu hidupnya banyak sahabat-sahabatnya. Beliau ini kita tahu aktif sekali. Selain di masjid Al-Hidayah kita ini, beliau juga sangat aktif di masjid, musola, dimanapun kegiatan keagamaan luar biasa. Setiap subuh Sabtu nggak pernah absen, kecuali dalam keadaan akhir-akhir kemarin kurang sehat. Waktu sehat jauh di Payung, di Cilangkap terus datang. Makanya kita nggak heran ketika beliau meninggal banyak yang datang. Kita apalagi Pak Haji Soleh yang begitu akrab, selalu saya ketemu berdua terus sama beliau. Ini luar biasa. Nah, sebagai bakti kepada orang tua, sebagai tanda cinta kita kepada orang tua kita, walaupun dia sudah meninggal, jaga nih hubungan silaturahim dengan mereka, sahabat-sahabatnya yang biasa hidupnya dulu mereka bergabung dekat dengan almarhum, keluarganya jangan jauhi itu teman-temannya. Ikramu sadiqihima. Itu nanti kalau kita baca riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Malik bin Sa'ad As-Sa'idi, itu pernah didatang kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima. Katanya Rasulullah, masih ada nggak saya bisa berbakti sama orang tua padahal mereka sudah meninggal dunia ya Rasul? Masih ada nggak berbakti? Bisa. Al-istighfaru lahuma wa du'a ulama sampai wa ikramu sadiqihima wa tasilur rahim allati la tusalu illa bihima. Yang pertama, muliain teman-temannya, sahabat almarhum. Ini kalau saya nggak berlebihan, bangku aku semuanya sahabat beliau. Tapi orang-orang yang agama, orang-orang yang dekat dengan masjid, dengan itu sahabat beliau semua itu. Ini luar biasa. Ini adalah kita jaga. Dan juga watasilur rahim, dan nyambung silaturahim. Selain sahabat kita jaga silaturahim. Almarhum punya kakak, punya adik, punya bibi, punya misan, saudara-saudaranya itu dijaga. Dan beliau kita tahu juga keluarga besar di sini, banyak banget keluarganya. Maka kita jangan putus. Ini untuk keluarga dari almarhum. Jadi jangan diputus hubungan beliau dan sangat gembira. Jangan dikira kalau kita anak-anaknya, keluarganya nyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat almarhum, almarhum tidak tahu. Dikasih tahu sama Allah SWT melalui para malaikatnya. Bukan dia datang ke sini enggak, tapi diberitahukan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, inna a'malakum tu'radu ala agaribikum wa asyairikum minal amwat. Amal-amal kalian itu diperlihatkan kepada kerabat, keluarga yang terdekat yang telah meninggal dunia. Jadi diperlihatkan, ya fulan almarhum
Pak Haji Komarudin nih, anak mau menyambung tali silaturahim dengan sahabat, dikasih tahu girang dia. Itu dikasih tahu. Dan ini hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik, diperlihatkan. Subhanallah. Oleh karena itu insyaallah keluarga besar dari almarhum ini betul-betul menjalankan apa yang dianjurkan oleh para ulama. Sabar, tidak putus doa, sambung tali silaturahim, muliakan sahabat-sahabat, ikram shadiqihim. Tentunya banyak cerita seperti itu. Rasulullah itu setelah nikah dengan Aisyah, itu Rasulullah kalau lagi masak, istrinya masak, kata Rasul banyakin sayurnya. Aisyah sampai nanya, ya Rasul, kita kan cuma berduaan doang, mau ngapain banyak-banyak sayur? Saya pengen kasih hadiah kepada temennya Khadijah, kepada sahabatnya Khadijah, kepada saudaranya Khadijah. Disebutin Khadijah, Khadijah sudah meninggal dunia. Itulah Rasulullah ingin menunjukkan kalau cinta dengan almarhum, sambung tali silaturahim. Bahkan masak saja Rasulullah masih berbagi itu dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya Khadijah. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Ayo kita sambung tali silaturahim apa yang telah dijaga oleh almarhum. Insya Allah sekali lagi keluarga besar dari almarhum betul-betul bisa melaksanakan apa yang diberitakan Allah, Rasul dan para ulama salafus saleh. Amin ya rabbal. Yang kedua untuk kita yang kenal almarhum, maka yang pertama jangan juga bosan mendoakan almarhum. Karena memang dalam surat Al-Hasyr di ayat yang ke-10 Allah katakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka sami'un. Kalimat-kalimat orang-orang itu diperintahkan. Ini ayat yang sangat panjang tafsirannya. Intinya orang-orang yang dibanggakan oleh Allah itu adalah orang yang suka membaca doa Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami. Yang kedua, wali ikhwanina, dan untuk saudara kami. Dia bukan kerabat. Almarhum tidak ada hubungan darah dengan saya. Almarhum tidak ada hubungan paman, bibi, tidak ada dekat sama saya. Tidak, bukan kakek, bukan nisan, bukan sepupu. Tapi beliau adalah ikhwan. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita dengan umat Nabi Muhammad ini bersaudara, walaupun tidak ada hubungan darah. Maka diperintahkan dalam surat Al-Hasyr, jangan lupa kalau kita minta ampunan jangan hanya untuk kita saja. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Terutama siapa? Alladzina sabaquna bil iman, yang sudah meninggal. Doa itu jangan lupa. Setidak-tidaknya kalau lewat kuburan jangan lupa ucapin apa? Salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh walaupun pelan, nggak usah teriak. Pak, kuburannya gede, harta gede. Ternyata kata Rasul, itu di hadis Bukhari Muslim, cerita perang Badar. Intinya kata Rasul, mayit kuburan itu yang ada 1000 kuburan di situ. Kita di depannya lewat, assalamualaikum. Seribu-seribunya dengar tuh salam kita. Mereka itu lebih peka pendengarannya daripada orang hidup. Kalau orang hidup kan agak budak kadang berbagai minggu kakak dengar. Itu kalau mayit, assalamualaikum, kedengeran semuanya. Dan mereka menjawab dengan gembira. Mereka beramai-ramai dan gembira. Kalau yang salam itu dia kenal, oh alhamdulillah ini teman saya, oh ini adalah tetangga saya, kenal. Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi satu nikmat dari Allah kita nggak dengar. Kalau jawabannya kita dengar, kagak ada yang berani lewat kuburan. Ini alhamdulillah satu nikmat dari Allah Subhanahu. Artinya jangan putus doa untuk sahabat kita, teman kita, rekan kita, satu jamaah kita. Insya Allah ini bukan hanya untuk di malam pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, enggak. Setiap waktu. Makanya kalau kita habis doa, para ulama ngajarin Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Itu disuruh paling enggak seminggu sekali saat khatib naik mimbar. Khatib naik mimbar, doa untuk mereka kita ambilkan. Insya Allah kita tidak pernah melupakan saudara-saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita yang telah meninggal dunia. Semoga lisan ini terus mudah mendoakan mereka semuanya. Amin. Amin. Yang kedua, bagi kita jangan menyebutkan keburukan seseorang yang telah meninggal dunia. Udhkuru mahasina mautakum. Sebutin kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Saya tahu almarhum ini insyaallah bin ahli khair. Insyaallah kita yakin orang baik, rajin di masjid dan aktif luar biasa. Tapi pasti ada kekurangan. Tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Nah, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksum,
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sementara almarhum Bapak Haji Komar bukannya nabi, bukan rasul, bukan malaikat. Dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad ini insya Allah banyak yang baik, tapi pasti ada apa? Kekurangan. Kata para ulama, mayit itu dikubur jasadnya itu untuk supaya ditutup aibnya. Aib yang berkaitan dengan badan juga aib yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi kalau ada yang mayitnya sudah dikubur tapi masih diomongin keburukannya, berarti nggak ngikutin Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita ini adalah umatnya Rasulullah. Insya Allah kita adalah mengikuti apa yang diperintahkan Rasul. Maka sejak almarhum dikuburkan, saya tidak akan pernah sebut illa khairah, kecuali kebaikan yang kita sebut. Insya Allah. Karena kebaikan yang kita sebut diaminkan oleh para malaikat. Jadi kalau kita bilang, oh saya tahu nih almarhum orangnya baik, malaikat bilang amin, amin, amin. Makanya dibilang kata Rasul, jangan kalian sebutkan keburukan orang sudah meninggal di antara kalian, karena di situ ada malaikat yang mengaminkan. Maka sebutkanlah kebaikan, kebaikan, kebaikan. Tapi misalkan ada orang tapi jahat, udah kalau udah meninggal tutup, sudah selesai. Kalau belum meninggal boleh disebut untuk kita perbaiki. Tapi kalau sudah meninggal mau diperbaiki bagaimana? Sudah meninggal, maka yang ada sebutkan kebaikan, kebaikan. Insya Allah almarhum ini kita lihat kebaikannya banyak, dan semoga kekurangannya diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang terakhir sebagai penutup untuk kita semuanya. Untuk kita semuanya, majelis-majelis seperti ini, kumpulan-kumpulan seperti ini sebagai pelajaran untuk kita, bahwa sekali waktu kita pun seperti ini. Kalau malam hari ini kita membacakan Yasin, tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan doa untuk almarhum, nanti sekali waktu pasti orang-orang akan berkumpul untuk kita. Pasti. Hah? Ini kan semuanya camat semua kan? Artinya apa? Kalau mati, nggak ada yang abadi. Nggak ada yang abadi. Kuat, mati. Apalagi yang lemas. Sehat, mati. Apalagi yang kaya, mati. Apalagi miskin. Ganteng, mati. Jelek juga. Kagak ada yang semua. Dan mati itu tidak berurutan huruf abjad. Oh, yang namanya A di depannya mati duluan. Kan ada. Bisa juga Z mati duluan. Nggak berurutan umur. Ada kakak sama adik yang meninggal, adik, kakak hidup. Bahkan ada nenek, kakek, cucu, yang cucu meninggal duluan. Jadi yang muda jangan merasa kayaknya sih masih aman kan. Saya masih umur 20, bentar lagi 21. Besok 21, masih aman lah katanya. Wah, saya udah 60 kayaknya harus siap-siap. Enggak juga. Kematian tidak melihat itu semua. Al-mautu babun kullun dakhiluh. Kematian adalah satu ibarat sebuah pintu yang setiap kita akan masuk semuanya. Maka ketika kita duduk-duduk di sini, di seperti ini, kita langsung ingat, ya Allah, kita juga nanti bakal seperti ini. Yang kita pikirin, kalau almarhum begitu banyak yang mendoakan. Kata Nabi, kalau 40 orang yang berdoa ikhlas lillahi ta'ala dikabulkan oleh Allah. Tapi lalu bagaimana nanti kalau kita meninggal? Apakah banyak juga yang doain kita? Itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita meninggal nanti sholat jenazah, apakah banyak? Jangan-jangan antara orang pada nggak mau nyolatin jenazah. Jangan-jangan sampai kita nanti meninggal nggak ada yang nyolatin, nggak ada yang doain, ya Allah. Jangan sampai kita meninggal besoknya orang udah nggak ingat lagi sama kita. Ini yang kita khawatirkan. Makanya ini pelajaran untuk kita. Dan kata ulama, siapa yang sering mendoakan saudaranya, nanti kalau meninggal saudaranya akan digerakkan oleh Allah untuk mendoakan dirinya. Oleh karena itu, kalau ada acara seperti itu, ada yang meninggal, nggak usah nunggu undangan. Masa tahlil pakai diundang juga? Pak, nggak ada ikut tahlil Pak, saya nggak diundang. Masya Allah, diundang. Demen banget undangan. Saat itu ada yang meninggal, saya nggak diundang sholat jenazah. Masya Allah, sholat jenazah pakai diundang juga. Di dalam Islam tidak ada undangan. Jenazah, tahlil, taklim, zikir tidak ada undangan. Yang ada undangan walimah, arus, pernikahan, itu perlu. Jangan nyelonong, main lihat janur, main nongol aja. Nggak boleh, harus undangan, haram hukumnya. Atau walimah hitan yang perlu makan, ada makan, itu nggak boleh, harus ada undangan. Tapi kalau kayak begini, hadir. Insya Allah siapa yang sering hadir seperti ini, kalau meninggal nanti kita banyak yang mendoakan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang kita baca semua diterima oleh Allah SWT. Dan semoga
Semoga almarhum dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waqim nuzulahu wa wasi' madkhalah. Wa anna Allah yaj'al qabrahu raudhah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufrah min khufari minan niran. Allahumma naqi khataya kama yunqqa al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilhu بالماء والثلج والبرد. اللهم بعد بينه وبين ذنوبه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم بدل داره خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم اغفر لنا وله ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.